Pemirsa, kita ketemu lagi di Jakarta Lawyers Club. Ada isu yang sangat-sangat luar biasa bikin guncang negara ini. Bahkan menutup segala hiruk pikuk berita politik, berita senturi, berita Susno Duaji. Kemudian ada lagi berita sepak bola pun tenggelam oleh kasus ini. Apalagi kalau bukan kasus beredarnya video yang katanya mirip dengan artis-artis top di Jakarta. Jadi malam ini kita akan mengupas secara hukum. Maksudnya hukum nasional. Ini bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada di undang-undang yang ada atau tidak. Yang kedua, layakkah media massa menenggelamkan isu-isu yang lain yang lebih penting buat publik Indonesia keseluruhan dengan kasus yang katakanlah video porno yang lebih menyangkut urusan pribadi orang-orang tertentu. Kita akan saksikan sebuah wawancara yang saya lakukan kemarin dengan Luna Maya dan Ariel yang katanya sudah membuat atau video pornonya beredar. Dan apa kata mereka malam ini sesuai janji kami, seluruh video itu akan kami tayangkan di ruangan ini sebelum diskusi kita buka. Kasus video panas yang diduga dilakukan oleh mereka dalam sebuah wawancara eksklusif dengan pemimpin redaksi TV One, Karni Ilyas. Selamat siang, Ariel. Selamat siang, Luna. Anda betul-betul menggemparkan Republik ini. Jadi semua isu yang paling top di Republik ini lenyap. Senturi lenyap, si Susno Duaji lenyap. Kadang-kadang isu Luna dan Ariel. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Yang terjadi. Saya juga bingung yang terjadi apa nih. Kayaknya terlalu pemberitaan di luar udah terlalu over expose dan udah terlalu berlebihan yang saya rasa. Yang mungkin sepertinya tidak seperti apa yang mereka pikir, tapi itu menjadi suatu hal yang lebih dibesar-besarkan lagi. Mungkin di blow up sedemikian rupa, jadi seakan-akan kayaknya beritanya besar banget. Padahal sih sebenarnya enggak juga ya. Ya mungkin ada berlebihan aja. Bisa menceritakan yang benar itu bagaimana? Yang jelas sih kita tidak merasa dan kita yang jelas kita tidak seperti apa yang orang tuduhkan ke kita aja sih. Ini yang jelas sih ini belum selesai sih. Maksudnya kan ini masih berjalan. Kita sudah istilahnya kita sudah menyerahkan kepada yang berwajib prosesnya dan segala macam. Dan harusnya sih jangan ada yang dilebih-lebihkan atau bagaimana sebelum ada keputusan pasti dari yang berwajib gitu aja. Saya dengar di polisi Ariel mengatakan bahwa itu bukan Ariel dan Luna yang ada di. Yang jelas kita tidak seperti apa yang orang tuduhkan kita. Ya. Jadi ini betul-betul seperti dibesar-besarkan. Kalau gitu kira-kira yang membesarkan ini pasti Ariel bisa berasa dong siapa yang membesarkan ini. Mungkin ada pihak-pihak. Kalau di dalam benak saya sih ada aja, tapi kan kalau belum ada bukti itu bisa jadi fitnah kan. Jadi kalau kita nggak menyebut orang kita nggak fitnah. Tapi kira-kira orang yang membesarkan ini atau katakanlah yang menyebarkan ini kira-kira motifnya apa? Motifnya bisa banyak sekali. Mungkin kan dalam waktu dekat ini juga saya udah 2 tahun nggak keluar album ya, baru mau keluar album bulan depan, pas 1 bulan sebelum keluar album ini terjadi hal ini. Jadi mungkin ini kan lebih pastinya ke pembunuhan karakter kan ya, pembunuhan karakter. Jadi maksudnya ini ada persaingan bisa jadi semacam
Mungkin bisa jadi, saya juga nggak bisa memastikan bahwa. Ada nggak orang yang menelpon sebelumnya mengancam atau apa? Oh, kalau ancaman nggak, sama sekali nggak ada ancaman. Jadi Ariel ketika dengar ini pertama, di mana dan apa reaksi dan Luna bagaimana waktu itu? Yang pasti kaget ya, kaget karena ya dalam pikiran saya nggak pernah terbesit sedikit pun ini akan terjadi ataupun hal ini bisa terjadi sama kita berdua gitu. Ya yang jelas biasanya merasa terpojok, dan karena ini udah yang membuat yang saya sesalkan adalah ini benar-benar udah pencemaran nama baik yang belum terbukti bahwa karena proses hukum kan masih berjalan. Kan kita sudah menyerahkan ini kepada lawyer, kita sudah menyerahkan ini kepada yang berwajib untuk membuktikan, dan itu kan pembuktian itu nanti ya. Dan kita udah merasa benar-benar tercemar nama kita merasa disudutkan, belum apa-apa, belum ada pembuktian yang baik dari siapapun yang pada porsinya masing-masing. Tapi kita sudah dituduhkan bahwa Ariel dan jadi ya itu yang saya sesalkan sih gitu, yang membuat beritanya jadi lebih terbuka. Bukan kita nggak mau bicara, tapi kenapa kita belum mau berbicara detail tentang kasus ini, karena kita udah menunjuk lawyer dan ini adalah ranah privasi yang harus benar-benar kita jaga, dan ini juga prosesnya masih panjang. Saya pengen ini benar-benar terungkap, dan saya pengen benar-benar penyebar harus tertangkap, karena di sini kita adalah korban. Iya, dalam hal ini juga betul yang Luna dan katakan bahwa ini benar-benar merusak nama baik, merusak reputasi, dan itu ranah privasi. Apalagi walaupun Luna dan Ariel bilang bahwa itu bukan Luna, tapi masyarakat mengidentikan 99% Luna dan Ariel yang ada di video itu, masyarakat yang mendapat penyebaran itu. Tapi saya ingin tahu yang Luna maksud menyebarkan ini yang pertama, atau itu kan nyambung nih? Iya, pasti. Yang menerima juga menyebarkan. Ya. Yang pertama udah pasti. Yang pertama sih udah pasti, tapi ini, mungkin pihak-pihak yang membantu lebih menyebarkan. Saya harap sih juga akan diproses. Sebenarnya mengkomunikasikan juga termasuk menyebarkan kan ya? Mengkomunikasikan gambar itu ya, nah, tapi kalau mengkomunikasikan bahwa ada case ini itu di luar itu. Nah, polisi pun kan mengkomunikasikan itu ya. Yang kita tahu akibatnya terhadap pribadi Luna dan Ariel itu sejauh apa? Karena Luna juga akhirnya cuti dari presiden. Terus Ariel sendiri mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terpaksa dibatalkan semua. Kalau Luna juga lumayan banyak harus libur dulu ya, buat nenangin diri juga, habis juga biar nggak terlalu banyak tekanan juga pastinya. Kalau saya juga saya untungnya cuma lagi proses aja kan, sebentar lagi album keluar itu, jadi proses di studio aja. Dan yang palingan promosi yang sepertinya akan mundur sih seperti. Ya mungkin juga nggak berani tampil di publik, nggak datang ke pesta kawan yang lagi ada acara apa seperti itu kan. Kehidupan tetap normal aja. Ya, tetap jalan, tidak harus jalan. Karena ya sekali lagi kan kita di sini yang dirugikan, kita korban, bukan berarti kita harus menutup diri dari masyarakat kan. Cuma memang kita lagi membatasi kegiatan-kegiatan kita yang mungkin tampil di, misalkan saya ada beberapa acara, saya mencutikan diri dulu sampai ini clear, sampai ini benar-benar nanti pihak-pihak yang berwajib yang menentukan bahwa seperti apa kasusnya sampai clear, baru kita mau bicara lebih. Jangan terburu-buru. Dan untuk Ariel sendiri ya, ini kan dihebohkannya bukan hanya Luna ya, ada Hari dihebohkan, ada nama-nama lain juga disebut-sebut. Ini apa tanggapannya? Gini aja, kita kalau untuk nama yang lain kita nggak komen, tapi yang jelas sudah banyak pihak-pihak yang menunggangi kasus kita. Banyak sekali kalau menurut saya. Ada istilahnya tujuan-tujuan yang kita nggak jelas apa. Terlalu kreatif ya, kalau saya bilang terlalu kreatif yang beredar di luar itu. Akhirnya saya mesti ini jatuh. Gitu. Di pinggir cuman ya, nah gitu. Jadi
Akhirnya saya harus menepis kamera itu dong, kalau enggak itu sangat-sangat menghalangi.